Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Kita buka pertemuan kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, Engkau Allah yang baik, yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami pada hari ini. Kalau sampai saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan masih merasakan sakit, yang kekurangan masih merasakan kekurangan, biar mereka melihat kepada Engkau Bapa, fokus kepada Engkau Allah, bukan kepada situasi mereka. Terima kasih, kami percaya kemenangan, kelepasan, kesembuhan Tuhan sudah sediakan dan sudah kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, buka hati dan telinga kami Tuhan untuk firman Engkau. Thank you Jesus. Amen. Terima kasih, puji Tuhan untuk setiap hari saudara. Apapun yang kita alami dalam hidup kita. Saya senyum-senyum bukan berarti tidak persoalan dalam hidup saya. Saya selalu bersuka cita karena itu firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi kita bersuka cita dalam segala keadaan. Kita baca Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57 cukup panjang tentang mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya atau bentuknya, dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya atau bentuknya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya atau bentuknya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Saudara, Yusuf berumur 28 tahun ketika ia mengartikan mimpi juru minum atau butler dan juga juru roti baker, ya. Yang kemudian juru minum sesuai dengan mimpinya mendapatkan kembali jabatannya, tetapi juru roti sesuai mimpinya juga digantung oleh Firaun. Dan dalam pasal 41 ini dikatakan 2 tahun setelah kejadian tentang juru minum dan juru roti itu. Jadi sekarang umur Yusuf 30 tahun. Dan Firaun merupakan seorang yang paling berkuasa di dunia pada zaman itu. Ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Tutupan dalam bahasa Inggris, saya lihat Bible bahasa Inggris disebut dungeon. Dungeon adalah penjara bawah tanah, ya. Jadi dia dikeluarkan dari penjara bawah tanah. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf,
Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat kurus kering ya, sangat buruk bangunnya atau bentuknya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Gak ada bedanya, badannya tetap kurus. Bangunnya bentuknya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi Tuan Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun demikian pula. Ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, itu berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Kita teruskan dengan Yusuf di Mesir sebagai penguasa, ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihan daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu,
Seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya untuk menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, Yusuf diberi nama Safnat Paanea, yang berarti kemudian Allah berkata dan ia hidup. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan God speaks and he lives. Ya, Allah berkata dan ia hidup. Potifera adalah seorang imam di pusat keagamaan yang bergengsi, yang memuja dewa matahari di Mesir kuno, atau matahari itu sendiri yang dipuja. Itu terletak di daerah Mesir kuno. On ini juga dikenal sebagai suatu daerah Heliopolis, the city of the sun, kota matahari. Jadi On dikatakan imam di On. Ya, diberikan anaknya Potifera, imam di On. Anaknya bernama Asnat, yang dinikahkan atau dikawinkan, diberikan oleh Firaun kepada Yusuf. Sedangkan bapaknya Potifera ini adalah seorang imam yang menjadi imam di suatu keagamaan atau kepercayaan yang bergengsi, yang memuja matahari. Nah, On itu terletak di daerah atau dikenal dengan Heliopolis, the city of sun, kota matahari. Jadi cocok dengan status kota itu sebagai pusat pemujaan dewa matahari yang bernama Ra, R-A, ya. Kata On atau kota On ini, Heliopolis, itu terletak sekitar 10 mil atau 17 km sebelah timur laut Kairo. Kairo kita tahu adalah ibu kota Mesir saat ini. Ibu kota Mesir pada zaman Mesir kuno adalah Memphis, ya. Sekedar info. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, tetapi ia diberikan istri oleh Firaun, anak dari seorang petinggi imam dari pusat pemujaan dewa matahari. Ini bukan berarti bahwa Yusuf berdosa atau melawan kehendak Allah, atau melawan adat istiadat orang Yahudi, karena dia sendiri orang Yahudi atau orang Ibrani yang melarang menikah dengan wanita-wanita asing. Alkitab tidak mencatat hal-hal yang negatif dari pernikahan Yusuf dengan Asnat. Bahkan dengan perkawinan ini membuat kedudukan Yusuf semakin solid dan membuat orang-orang Mesir yang tahu bahwa dia dulunya sebagai tawanan yang ditaruh di dalam penjara bawah tanah, sekarang dia adalah seorang petinggi yang dihormati, bahkan seorang tangan kanan Firaun. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan-bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Luar biasa. Dia dipercayakan sebegitu penuhnya oleh Firaun. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi efek dari kelaparan itu bukan saja di tanah Mesir, tapi juga dikatakan di seluruh bumi, ya. Dan rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini, saudara? Yang pertama,
Yusuf menyahut Firaun atau berkata kepada Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dalam Bible bahasa Inggris dikatakan God will give Pharaoh an answer of peace. Allah yang akan memberikan kepada Firaun sebuah jawaban damai. Sebuah jawaban itu datang dari Allah, bukan aku. Firaun mengatakan bahwa Yusuf hanya dengan mendengar mimpi saja dia dapat mengartikannya. Tapi kita lihat jawaban Yusuf yang mengembalikan kemuliaan kepada Allah dengan mengatakan, "It is not in me. God will give you the answer." Kemampuan itu tidak ada dalam diriku. Bukan aku yang bisa mengartikan mimpimu, tetapi Allah yang melakukannya melalui aku. Kira-kira demikian kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari ya. Kita ambil beberapa poin dari atas, yaitu yang pertama tentang kerendah hatian Yusuf. Yusuf merendahkan hati. Dia mengakui bahwa bukan dia yang mampu menerjemahkan mimpi-mimpi itu, tetapi Allah yang memberikannya. Saudara, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, ketika Tuhan memberikan kita suatu karunia atau gift, dan orang lain bisa melihat karunia itu di dalam kita, bisakah kita merendahkan hati seperti Yusuf ini? Banyak kita lihat hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk bernubuat, untuk meletakkan tangan atas orang sakit dan menyembuhkan. Itu adalah karunia dari Allah yang disalurkan melalui dia. Allah pakai orang itu untuk menjamah orang lain. Ya, dan kebanyakan kita lihat orang-orang yang seperti itu, dia mengembalikan juga kemuliaan itu kepada Allah. Karena kita harus menyadari apa yang kita terima, segala karunia yang kita terima berasal dari Allah. Jadi kita cuma sebagai vessel, sebagai saluran. Kita hanya sebagai channel ya, untuk menyalurkan kasih karunia Allah, kuasa Roh Kudus itu kepada orang lain. Jadi kita harus tetap rendah hati. Yang kedua, Yusuf memberikan kredit, kemuliaan kepada Allah untuk karunia yang diterimanya. Setiap kita pasti memiliki talenta, karunia, kemampuan. Contohnya ketika engkau nyanyi di gereja dan engkau mempunyai suara yang bagus, lalu ada orang-orang yang memuji suaramu, wah suara lu bagus banget gitu misalnya, suaramu bagus sekali. Saudara, ucap syukur. Ucap syukur kepada Allah dan katakan terima kasih kepada orang tersebut. Puji Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya. Nah, kita katakan dengan tulus hati. Karena kadang-kadang kalau ada orang yang memuji, kita merasa sungkan untuk menerima pujian itu. Jadi kita, masa sih, biasa aja gitu. Jangan saudara, itu karunia Tuhan, kita hargai, kita kembalikan kemuliaan kepada Allah, tapi kita juga mengucap syukur ya. Oh ya, terima kasih Tuhan sudah berikan karunia ini, saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, dan terima kasih ya untuk pujiannya. Nah, jangan kita berpura-pura, oh tidak, oh ya, terima, akui, dan ucapkan syukur. Yang kedua, rema kedua, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Saudara, kita sering bermimpi. Kadang sampai pagi kita bangun, kita masih ingat mimpi itu. Tapi lebih sering sih kita lupa ya. Ada mimpi yang begitu kuat di ingatan kita. Kita kadang pengen banget tahu artinya. Karena mimpi itu masih kita ingat terus dan masih lekat kuat di ingatan kita, di pikiran kita. Saudara, Allah bisa berbicara kepada seseorang melalui mimpi, melalui dream, dan juga melalui vision atau penglihatan. Mimpi kita semua tahu, kita dapat ketika kita sedang tidur, sedang tidak sadar, atau sedang tidak terbangun. Sedangkan vision, penglihatan itu bisa didapat ketika kita lagi sadar dan lagi terbangun, ya. Biasanya mimpi yang begitu melekat dalam ingatan kita dan tidak cepat hilang adalah mimpi yang mengandung suatu arti. Biasanya begitu. Ya, kayaknya nek-nek. Makanya seperti mimpi dalam Firaun itu, sampai 2 kali mimpinya tetap sama. Atau kita juga yang mimpi diingatkan lagi, ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan mungkin kepada kita. Tapi kita harus ingat, janganlah kita mencari arti
Mimpi itu dalam buku-buku primbon misalnya, atau ramalan-ramalan mimpi, atau bintang-bintang, ya, apa sih, horoskop begitu, ada dalam buku-buku mimpi atau majalah-majalah. Jangan kita lakukan itu. Ketika saudara mendapat mimpi yang kuat, kita bawa dalam doa. Tanyakan kepada Allah apa arti mimpi itu. Jadi jangan tanya-tanya atau baca-baca arti mimpi dari buku-buku ramalan. Dulu saya pernah begitu, saudara, ya. Kalau ada mimpi yang kuat yang gak hilang-hilang dari kepala, karena penasaran, saya tanya di Google, apa sih arti mimpi ini? Begitu saya tulis ya mimpi saya. Tapi pas saya lihat jawaban-jawaban dari peramal itu gak ada satupun yang memuaskan. Dan kebanyakan jawaban mereka itu sangat umum, begitu ya. Tidak detail. Tidak ada jawaban yang konkret. Nah, sejak saya itu tidak lagi deh saya tanya Google kalau dapat mimpi. Ya, karena artinya juga sangat umum yang kita sendiri juga bisa mengartikan kalau cuman begitu ya. Lagi pula karena saya juga sudah bertobat ya, kita tidak lagi percaya akan ramalan-ramalan atas mimpi-mimpi dan juga ramalan-ramalan bintang horoskop. Saudara, jauhkan. Kita percaya hanya kepada Allah kita, dan kita percaya hidup kita, rencana Allah dalam hidup kita adalah baik dan indah. Jadi kenapa lagi harus lihat-lihat, oh bulan ini, bulan Mei, Taurus nih ya, kita lihat bulan ini apa sih, hari ini atau minggu ini, dalam bulan ini apa yang akan terjadi. Kenapa kita harus membaca atau percaya pada ramalan manusia? Kita baca firman Tuhan, kita sudah tahu janji Allah di dalam hidup kita yang selalu baik. Jadi jangan lagi melihat ramalan-ramalan bintang dan ramalan-ramalan mimpi. Kalau engkau punya mimpi, bawa dalam doa, serahkan, tanya Tuhan, mungkin Tuhan akan memberikan sesuatu kepadamu dan membuka Alkitab, sehingga dari firman Tuhan juga engkau dapat jawabannya. Saudara, Allah kita bisa mengkonfirmasi sesuatu kepada kita lewat mimpi yang sama dan berulang-ulang, atau lewat hati nurani kita juga, atau ide dalam pikiran kita yang terus-menerus. Itu adalah suatu tanda konfirmasi dari Allah. Contohnya, sudah bertahun-tahun ya, hati nurani saya ini berkali-kali mengingatkan saya untuk masuk sekolah Alkitab dan mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi pikiran, logika, dan rasional saya selalu membuat saya ragu. Bagaimana nanti saya bisa memenuhi kebutuhan saya, bayar kredit rumah, atau juga untuk membantu keluarga di Indonesia, atau lain kalau saya mau masuk sekolah Alkitab, uangnya dari mana? Karena sekolah Alkitab itu cukup mahal di sini, saudara. Dan juga tambah biaya-biaya lain, biaya bayar kredit rumah, biaya bil-bil yang lain, asuransi. Di Australia ini beda dari Indonesia ya. Asuransi bisa 4-5 asuransi. Semua wajib. Kalau di Indonesia kita nggak perlu asuransi, nggak apa-apa gitu. Di sini kita harus ya. Nah, saudara, saya makin menjadi ragu gitu ya, gimana saya mampu Tuhan. Nah, tapi saya melihat sekarang, kalau Tuhan yang sudah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kalau Dia yang sudah buka jalan, Dia juga yang akan memimpin kita sampai pada akhirnya. Karena kita percaya Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan ternyata Tuhan selalu buka jalan. Ya. Berkatnya pada saya selalu cukup hari lepas hari. Kita tidak meminta berkat untuk bulan depan, untuk tahun depan, tapi hari lepas hari, seperti kita ingat dalam doa Bapa kami, berikan kami makanan yang cukup pada hari ini. Besok urusan besok lagi. Ya, besok kita berdoa lagi, berikan kami makanan yang cukup untuk hari ini. Besoknya kita doa lagi. Kenapa? Hanya cukup untuk hari itu, seperti mana yang diberikan kepada bangsa Israel. Cukup untuk hari itu, jangan engkau simpan. Karena engkau simpan besok jadi busuk. Jadi karena besok akan ada lagi mana yang baru. Dan itu juga mengajarkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Kalau disiapkan sampai sebulan, kita santai aja dah. Hari pertama doang kita minta, besok-besoknya kita nggak usah minta lagi. Ya udah sebulan udah tercukupi kok. Apalagi sampai setahun, apalagi sampai beberapa tahun. Hilanglah sudah iman kita, juga persekutuan kita dengan Tuhan ya. Makanya setiap hari, karena itu saya mengucap syukur, berkatnya pada saya cukup hari lepas hari. Saya sudah melihat penyertaan Tuhan. Jadi saya pun tidak khawatir kalau suatu saat saya harus melayani full time.
Ya, dimulai sekarang sebagai seorang evangelis, ya tidak ada gereja, tidak ada jemaat, tidak ada pendapatan, ya. Malah akan ada pengeluaran tambahan ya untuk memberi kepada mereka yang kurang, karena saya melayani kepada mereka yang kurang, mereka yang terhilang ya. Nah, jadi memang akan ada pengeluaran tambahan, ada biaya untuk bensin ke sono ke sini, akan ada pengorbanan waktu, tenaga dan dana, tapi saya mau fokus pada reward atau upah yang akan saya terima ya. Nah, kemarin juga kita ke optometris, saya pernah kerja di tempat itu di optometris, ternyata optometrisnya juga tanya kepada saya, sekarang kerja apa? Saya bilang saya masih melayani. Kalau melayani itu gimana? Dapat apa sih? Dapat income nggak? Dia bilang. Saya bilang bukan dapat income, malah sekarang ya saya malah harus keluar biaya untuk membantu orang, karena kita akan melayani orang. Jadi harus ada sesuatu, kita datang ke rumah orang ya kita bawa sesuatu dong. Selain bukan cuma doa, bukan cuma kita datang untuk bawa doa dan mendoakan, tapi kita ada yang kita bawa juga untuk sesuatu, meskipun sesuatu yang kecil. Saya gitu ya. Tapi kita percaya karena oh begitu, dia kayaknya bagaimana kamu hidup gitu ya. Tapi ya Tuhan itu selalu buka jalan. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari Dia cukupi kebutuhan kita. Saudara, ada suatu upah, ada reward yang kita terima. Ya, ketika kita melayani orang, ya, ketika kita melihat orang yang menerima, orang yang kita beritakan firman Tuhan, mereka menerima keselamatan di dalam Yesus. Ketika melihat mereka terlepas dari keterikatan mereka, ketika kita berdoa dengan sungguh dan mereka terikat, keterikatan mereka terlepas, mereka yang disembuhkan, mereka yang semakin bertumbuh dalam kerohanian mereka. Sukacita surgawi itu tidak terbandingkan dengan uang dan harta. Ya, betapa saya mengucap syukur ya ketika saya memberitakan firman dan orang itu menerima, dan dia sekarang berjalan dari hidupnya yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Itu suatu karunia yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Jadi ingat saudara, ketika Allah sudah menetapkan sesuatu dalam hatimu, lakukan. Kita hanya perlu taat dan setia. Apalagi menjelang hari-hari Tuhan yang semakin mendekat. Mari tingkatkan kehidupan kerohanian kita. Pakai waktu kita untuk hal-hal yang berarti. Yang ketiga, engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Itu yang dikatakan Firaun kepada Yusuf ya. Cuma kelebihannya, semuanya ada dalam kuasanya kecuali tahta itu. Yusuf memiliki kekuasaan sama seperti Potifar. Kita kembali kepada pasal sebelumnya. Semua milik Potifar ada dalam kuasa Yusuf. Hanya satu yang Potifar tidak serahkan, yaitu istrinya. Karena istrinya adalah milik pribadinya, Potifar. Dan Yusuf menghormati itu. Karena itu dia memegang teguh akan kehormatan itu. Bahkan sampai ia dituduh dan dimasukkan penjara, dia tetap teguh berpegang sebagai orang yang berintegritas tinggi. Dan kemudian pada pasal ini di kerajaan Firaun, ia juga punya kuasa atas istana Firaun. Seluruh rakyat Mesir, rakyatnya Firaun akan taat kepada perintah Yusuf. Tapi satu hal yang Firaun tidak serahkan kepada Yusuf, yaitu tahtanya. Itu saja yang membuat dia berbeda. Yusuf berbeda dari Firaun. Sama dengan Potifar, hanya satu hal yang Potifar tidak serahkan kepada Yusuf, yaitu istrinya. Kita ingat zaman Adam dan Hawa. Semua buah dalam taman Eden boleh dimakan. Hanya satu pohon, buah dari satu pohon ini jangan dijamah. Tapi Adam dan Hawa jatuh. Sedangkan kita lihat Yusuf tetap berdiri teguh dengan janjinya. Dia tidak tergoda untuk mengambil istri Potifar, dan dia tidak tertarik untuk mengambil tahta Firaun. Yusuf menjalankan semua tanggung jawabnya dengan apa yang sudah diserahkan kepadanya. Dan dia tidak mengingini apa yang tidak diserahkan kepadanya. Banyak dari kita bukan seperti Yusuf, tetapi seperti Adam dan Hawa, yang gampang tergoda dengan satu hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan itu. Kita tertarik, tertawan,
tergoda dengan satu hal yang tidak diperbolehkan itu. Meskipun yang lain-lainnya sudah kita miliki atau diperbolehkan, tapi satu ini jangan engkau sentuh. Tapi kita masih melakukannya. Hal ini terjadi saudara mungkin karena keserakahan kita sebagai manusia. Karena keingintahuan kita. Our curiosity ya, desire to know ya, mau tahu terus gitu ya. Nah ini pengen tahu rasanya, pengen nyicipin, pengen tahu akibatnya, dan pengen tahu yang lain-lainnya. Meskipun kata warning gitu ya, peringatan sudah diberikan, keingintahuan manusia yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan akan membawa kepada malapetaka dan kehancuran. Contohnya orang-orang yang kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang awalnya dari pengen tahu, coba-coba, akhirnya terikat dan kecanduan. Orang-orang yang korupsi awalnya coba-coba, dikit-dikit, ternyata nggak ketahuan, terus tambah asik, makin serakah, makin ambilnya gede-gede lagi, lebih gede, ya. Lama-lama ketahuan, harta disita, jabatan hilang, jadi sengsara. Jadi mari kita miliki integritas, jujur. Integritas itu artinya jujur dan memiliki prinsip moral yang tinggi seperti yang Yusuf miliki. Yang tidak berani dekat-dekat ataupun pernah berpikir untuk tergoda untuk mengambil satu hal yang tidak diberikan kepadanya sebagai kuasanya. Dia tidak serakah. Jadi mari kita mensyukuri apapun yang Tuhan sudah berikan dan kuasakan kepada kita. Jangan kita mengingini apa yang tidak menjadi milik kita. Ingat juga 10 hukum Allah dalam hukum yang ke-10 mengatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Amin. Mari kita bawa di dalam doa saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu rendah hati dan memberi kemuliaan kembali kepada Engkau dengan semua talenta yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami yang selalu percaya akan penyertaan-Mu, karena Tuhan sudah membuka jalan. Kalau Engkau sudah membuka jalan, Engkau akan menyertai kami sampai pada akhirnya. Karena kami percaya Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Terima kasih Bapa, kami yang sudah memulai sesuatu saat ini. Karena panggilan Tuhan, biar kami lakukan dengan setia sampai pada hidup kami, akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk hidup jujur juga Tuhan. Dan dengan memiliki prinsip moral yang tinggi Tuhan. Sehingga kami tidak tergoda untuk memiliki apa yang bukan milik kami. Ajar kami untuk mengucap syukur dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bentuk kami Bapa, supaya Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Dan memampukan kami untuk memiliki, menjadi karakter seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini tujuan hidup kami, untuk memiliki karakter seperti Kristus. Sehingga kami mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil, untuk menumpangkan tangan atas orang sakit, untuk memperkatakan nubuat, untuk menghardik iblis dan setan dan segala keterikatan kelepasan terjadi. Ini panggilan Engkau pada setiap kami yang percaya. Ketika kami memiliki karakter Yesus, karakter Kristus dalam hidup kami, kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan bantuan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami serahkan hidup kami, Tuhan sertai. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kemanapun kami pergi dan memberkati setiap sesuatu yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you Lord. Amen. Puji Tuhan. Terima berkat Tuhan. Allah selalu menyertai kita. Haleluya.